Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. M di Sekolah Kehidupan. Kali ini kita akan membahas topik yang seru banget. Hedonisme, nikmat membawa sengsara. Sahabat, apakah Anda pernah mendengar pepatah? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Apa makna dari pepatah tersebut? Ketika kita sudah dibiasakan atau ditanamkan, kita bersusah payah dulu, baru nanti senang-senang. Kalau kita waktu kecil, mungkin orang tua kita mengatakan, kerjain dulu PR, kerjain dulu tugas, belajar dulu, begitu beres baru boleh main. Dan kita juga seringkali ibu dan bapak, sahabat semua yang sudah punya anak, kita juga mengatakan hal itu ke anak kita. Jadi sebetulnya jauh-jauh sejak kita kecil, kita ditanamkan untuk terbiasa mendahulukan tanggung jawab, mendahulukan kewajiban-kewajiban dibandingkan happy-happy, senang-senang. Nah, yang akan kita bahas justru kebalikannya. Hedonisme, sebuah paham di mana kita berprinsip untuk mendahulukan atau mencari atau mengejar kenikmatan, kesenangan, dan menghindari kesulitan-kesulitan. Mari kita bahas lebih lanjut. Sahabat, kalau dari asal muasalnya, konsep hedonisme itu berasal dari filsafat Yunani kuno yang menekankan bahwa kebahagiaan dan kenikmatan adalah tujuan dari hidup itu sendiri. Jadi mungkin ini bertentangan dengan banyak mungkin ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa hidup ini memang penderitaan. Gitu ya, hidup ini bukan untuk bersenang-senang tapi menunaikan tugas kewajiban. Hidup ini adalah untuk melakukan memenuhi tugas dan panggilan hidup. Hidup ini memang untuk membuat kita semakin membersihkan diri dan lain-lain. Tetapi paham hedonisme ya, ini menekankan kepada hidup itu, tujuan dari hidup itu adalah kenikmatan ya, dan kebahagiaan. Jadi itu menjadi tujuan utama di dalam hidup. Nah, hedonisme sendiri telah berkembang menjadi gaya hidup yang menonjol di dalam masyarakat super modern seperti saat ini. Tahu dari mana? Mungkin sahabat-sahabat sudah tahu ya, didorong oleh berbagai hal yang kita lihat di sosial media, ya, di dalam industri hiburan. Kita melihat tentang berbagai kesenangan-kesenangan yang banyak sekali pilihannya di dalam kehidupan ya, mulai dari sesuatu yang dimakan, diminum, dipakai, dikenakan begitu ya, ataupun jalan-jalan, tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan, semuanya menawarkan dan mempermudah untuk hedonisme ini mendapatkan tempat. Sebetulnya paham hedonisme yang terlihat nikmat, happy, seru-seru banget gitu ya, bukan tanpa dampak buruk. Nah, sekarang kita akan mengulas dampak negatif dari menerapkan paham hedonisme di dalam kehidupan kita. Yang pertama tentu terhadap kesehatan mental. Apa hubungannya kesehatan mental sama happy-happy? Bukannya kalau kita happy-happy malah akan semakin sehat mental. Kalau kita itu mengalami kenikmatan, kita akan sehat mental. Itu yang diduga oleh banyak orang. Tetapi sebetulnya gaya hidup yang berorientasi pada kenikmatan justru menjadi sumber stres. Dia mengakibatkan stres, disebut stresor. Kecemasan dan depresi itu juga banyak disebabkan oleh paham ini. Mengapa? Karena akhirnya dengan banjirnya diri memuaskan diri kita dengan kenikmatan, kesenangan-kesenangan, keseruan-keseruan gitu ya, mendahulukan itu maksudnya, bukan orang nggak boleh senang-senang, tapi mendahulukan itu dan menjadikan itu tujuan, rupanya menjauhkan kita dari menemukan kebahagiaan sejati. Kalau sahabat-sahabat mungkin mendengarkan atau pernah membaca gitu ya sesuatu yang reflektif gitu, dikatakan bahwa kebahagiaan yang sejati sebetulnya lahir atau muncul dari hal-hal yang sederhana. Kita bisa berbahagia untuk hal-hal yang sederhana, tidak banyak syarat untuk bahagia. Tetapi justru dengan hedonisme ini, kita yang memiliki tujuan untuk bahagia justru makin sulit untuk merasakan bahagia itu sendiri. Karena seolah-olah itu banyak syaratnya, itu banyak langkahnya, itu banyak tahapannya. Sehingga
Kalau kita memikirkan bahwa, oh kalau saya senang-senang, kalau udah hedon, saya akan sehat mental. Ternyata tidak demikian. Kenapa? Karena justru stres, cemas, dan depresi terkait dengan penerapan prinsip ini. Yang kedua, pengaruhnya terhadap hubungan sosial. Prioritas terhadap kesenangan pribadi dapat merusak hubungan sosial, menciptakan keterasingan, ya, dan menurunkan kualitas interaksi antar individu. Ya, ketika kita berada bersama orang lain, yang kemudian sebetulnya berada bersama orang lain itu tidak dalam konteks harus senang-senang, berada bersama orang lain, justru ada banyak persahabatan itu menjadi semakin kuat ketika melalui saat menderita, saat sulit bersama. Jadi ketika kita berada bersama orang lain, dengan banyak jadwal bersama orang lain itu, atau teman-teman kita itu adalah untuk party-party, rupanya bukan itu yang mempengaruhi akhirnya kualitas persahabatan sejati. Sehingga dengan penerapan paham hedonisme ini di dalam hubungan sosial, justru itu akan membuat hubungan-hubungan sosial kita justru dangkal. Ya, karena ayo kumpul yuk, oh untuk party-party, yuk kumpul yuk untuk happy-happy. Tapi padahal di dalam perjalanannya, di dalam refleksi, banyak orang ketika merenungkan tentang persahabatan, justru persahabatan itu diuji dan justru terlahir di dalam kondisi-kondisi melalui saat sulit bersama. Tentu itu bertentangan dengan hedonisme. Dan dampak negatif hedonisme yang ketiga adalah efek pada kondisi finansial. Mungkin sahabat sudah kenyang dengan informasi bahwa kadang-kadang untuk bisa memperjuangkan gaya hidup tertentu yang hedon tadi, dalam tanda petik yang happy, yang nikmat, yang senang gitu ya, lebih dulu sebagai tujuan utama dibandingkan kewajiban dan yang lain-lain gitu ya. Seringkali ini menimbulkan konsekuensi finansial. Keinginan untuk selalu mengejar kesenangan instan seringkali mengarah pada pengeluaran yang berlebihan, lebih daripada pendapatan kita gitu ya, menyebabkan masalah keuangan yang serius di masa depan. Nah, sekarang mari kita hayati. Ada 3 pertanyaan dari saya untuk Anda refleksikan dan renungkan, kemudian dijawab. Yang pertama, apakah Anda memiliki pengalaman yang nyata di dalam hidup Anda di mana Anda menuruti atau terhanyut di dalam aliran hedonisme ini? Kalau ada, tolong diceritakan seperti apa pengalaman di mana Anda terhanyut dan mengikuti hedonisme ini, mengutamakan kesenangan-kesenangan daripada hal-hal lainnya, menghindari kesulitan-kesulitan karena ingin kesenangan itu tadi, ya, kenikmatan dan kesenangan itu. Yang kedua, kalau itu terjadi, apa dampaknya di dalam kehidupan Anda? Ya, silahkan Anda uraikan. Dan yang ketiga, apa kiat Anda untuk mengatasi hedonisme ini agar Anda menjadi pribadi yang terus semakin matang dan bertumbuh dan terhindar dari dampak-dampak negatif hedonisme? Apa yang Anda lakukan? Sahabat, bagi Anda yang mau berbagi, silahkan menggunakan kolom komentar. Dan bila Anda ingin lebih private, silahkan menggunakan email di @familia.indonesia@gmail.com. Nah, sahabat, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari virus hedonisme ini? Apa yang bisa kita bentuk, apa yang bisa kita latih? Mungkin sahabat sudah sering mendengar, tapi kita akan ulas lagi. Salah satu yang bisa menjadi contoh bagi kita adalah pola hidup sederhana ala Jepang, di mana pola hidup sederhana di Jepang itu adalah gaya hidup minimalis, gitu ya, minimalis sederhana, yang menekankan pada penggunaan barang-barang yang dibutuhkan saja. Jadi bukan hanya sekedar membeli barang-barang, tolong beli yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Karena kebutuhan dan keinginan berbeda. Tetapi bukan hanya itu. Kita pun hanya menggunakan barang-barang yang dibutuhkan saja. Dan gaya hidup ini diwujudkan dalam pola juga, dari pola makan, ya, pola yang seimbang dalam makan, tidak berlebihan. Ya, beberapa contoh yang bisa kita lihat dari belajar dari masyarakat Jepang yang mencoba menerapkan pola hidup sederhana, misalnya memiliki pakaian secukupnya, minimalis ya,
Jadi ada gerakan-gerakan di masyarakat Jepang di mana mereka mencoba melihat, kalau saya punya kaos kaki, berapa banyak sih kaos kaki saya sehingga cukup bagi saya ketika nanti perlu dicuci dulu gitu ya, laundry dulu, nanti baru itu berapa banyak. Misalnya saya bilang 4 kaos kaki, ya udah kita punya 4 kaos kaki dan tidak perlu lebih dari 4 kaos kaki. Cukup 4 kaos kaki untuk bergantian, yang satu dicuci, yang satu dipakai, dan lain-lain. Kalau nanti ada yang rusak, baru beli. Kalau yang rusak satu pasang, ya belinya satu pasang aja. Jadi nanti tetap 4 pasang. Nggak lama-lama tambah banyak. Begitu juga pakaian dalam, begitu juga kemeja kerja kita, begitu juga baju tidur kita. Kita kan baju tidur perlu mungkin punya 2 atau 3 pasang. Karena ketika yang satu dipakai, yang satu ada di lemari, lalu nanti yang satu habis dipakai, dicuci, dan lain-lain. Jadi memiliki pakaian secukupnya untuk sehari-hari maupun untuk bekerja. Yang kedua, sedikit sekali perabotan di rumah. Jangan punya rumah penuh, banyak perabotan. Dan kalau ditanya perabotan itu banyak yang nggak berguna sebetulnya. Apa sih yang betul-betul berguna? Misalnya sahabat kita mau masak makanan kita sendiri. Mungkin kita perlu penanak nasi gitu ya. Satu saja cukup penanak nasi. Lalu piring mungkin 2 atau 3. Begitu juga sendok dan garpu secukupnya ya, sumpit dan lain-lain secukupnya. Kan kita terbatas ya untuk berapa orang, atau kita berapa kalau satu orang butuh berapa. Lalu kemudian juga yang lain, kita talenan, pisau, dan lain-lain, dihitung saja. Tidak banyak sekali sebetulnya yang kita butuhkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi perabotan rumah juga diminimalisir. Lalu menjaga keseimbangan makanan. Nah, ketika menerapkan pola hidup sederhana, orang Jepang cenderung mengkonsumsi makanan yang segar dan bergizi. Jadi tidak banyak menaruh makanan di kulkas, di freezer. Kalau dilihat tuh nggak penuh semuanya, isinya bahan makanan yang misalnya olahan atau cepat saji. Tidak ada gitu ya. Beli makanan segar. Mungkin kalau beli makanan segar, kita 2 hari sekali berbelanja. Tidak perlu menumpuk banyak makanan di kulkas sampai berminggu-minggu. Ya kadang-kadang orangnya sendiri aja sampai lupa, gue punya apa aja ya di freezer. Sampai ada mungkin daging atau makanan yang kemudian jadi tidak bagus lagi, tidak jadi busuk, dan kemudian akhirnya terbuang. Nah, itu sangat diminimalisir. Jadi makanan diutamakan yang segar, dan kalau mau makanan segar tentu kita berbelanja 2 hari sekali, maksimal 3 hari sekali, dan kemudian secukupnya. Karena tidak mungkin berbelanja banyak banget. Kalau untuk 2-3 hari kemudian kita juga akan berbelanja lagi. Gitu ya. Lalu kebiasaan menabung. Saya pernah ketika kecil masih mengingat bahwa saya pernah diajar untuk menabung. Di sekolah tuh kami punya tabungan. Ada buku tabungannya, ada banknya. Setiap hari kami menabung. Dari uang jajan dibiasakan menabung. Gitu ya. Dan juga ditanamkan dulu tuh selalu punya celengan. Jadi selain di sekolah kita punya tabungan, ada buku tabungan semua student, semua anak gitu. Tapi di rumah kami punya celengan. Kenapa? Karena menabung itu menjadikan gaya hidup kita adalah gaya hidup yang tidak, dalam tanda petik, tergoda untuk berfoya-foya. Tidak tergoda untuk setiap kali memegang uang pengen dikeluarin, pengen dihabisin. Tapi pengennya masuk ke tabungan. Untuk apa? Nanti suatu saat mungkin akan dibelikan sesuatu yang lebih bermakna, yang lebih dibutuhkan. Dan untuk kesehariannya jadi tidak jajan terus gitu ya. Itu tentang menabung. Lalu selektif memilih barang. Kita terdorong dengan selektif memilih barang, kita terdorong untuk membeli barang yang betul-betul dibutuhkan saja. Nah, lalu selain itu, dalam belajar dari pola hidup sederhana ala Jepang, kita juga bisa menerapkan ikigai. Loh, apa hubungannya ikigai sama antisipasi untuk tidak hedon, ya, pola hidup sederhana? Ikigai itu mencari makna di dalam kehidupan, gitu ya. Itu membantu kita untuk membuat kita tahu alasan kita bangun di pagi hari, ya, melakukan berbagai karya kita, mencoba menjaga keseimbangan karena konsep ikigai tersebut. Hidup ini perlu dicari maknanya, sehingga bukan makna kehidupan itu bukan hanya ada di dalam tanda petik senang-senang dan kenikmatan tadi, gitu ya. Dengan memahami ikigai, dengan mencoba menemukan makna hidup kita, kita akan terhindar dari
kesembarangan gitu ya mendefinisikan bahwa kebermaknaan dalam hidup sama dengan kenikmatan. Itu tidak sama gitu ya. Makanya mendalami ikigai. Lalu mungkin sahabat pernah mendengar konsep wabi-sabi ya di Jepang. Apaan tuh? Menemukan keindahan di dalam ketidaksempurnaan. Contoh misalnya kita menemukan hal-hal itu, wah itu miring tuh, atau rangkaian bunganya nggak perfect gitu ya, ada sedikit yang bagaimana. Justru kita diajarkan untuk menemukan keindahan, kebaikan dari semua ketidaksempurnaan. Yang terlihat tidak sempurna, ternyata ya nggak apa-apa, di situ ada keindahannya. Disitulah misalnya tanaman, disitulah bunga, disitulah manusia, ada ketidaksempurnaannya. Dan dengan itu kita terhindar dalam tanda petik dari hedonisme, di mana semuanya harus sampai puas gitu ya. Yang disebut puas tuh harus banget gitu. Tapi di sini kita melihat, oh lihatlah, di dalam ketidaksempurnaan itu ada keindahan-keindahan gitu ya. Lalu kalau sahabat juga pasti pernah dengar nih, telinga kita ya, konsep kaizen di Jepang. Itu apaan? Itu melakukan perbaikan kecil, perubahan-perubahan sederhana secara konsisten, terus-menerus. Itu mengajarkan kita untuk terus bertumbuh tanpa terjebak di dalam, woi nikmat, woi ini happy nggak? Emang untung untuk gua apa gitu? Kalau gua nggak nikmat, gua nggak mau. Tidak. Tapi terus lewat hal-hal kecil sederhana melakukan perubahan-perubahan kecil, kaizen mengajarkan kita untuk disiplin. Ayo terus, setiap hari dikatakan, mungkin sahabat pernah tahu ya, semoga hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Tidak mungkin itu terjadi dengan prinsip hedonisme, tapi itu mungkin terbantu dengan konsep kaizen tadi. Terus melakukan perubahan-perubahan kecil sederhana secara konsisten. Dan yang terakhir, ini juga keren banget. Kalau di Jepang ada Shinrin Yoku. Wah, apaan lagi tuh? Gitu ya, nanti dilihat ya. Sahabat bisa searching. Tapi artinya kita perlu menyempatkan diri menikmati waktu di alam. Seringkali kehidupan super modern itu kita jauh dari alam. Ada sih, sekarang kan kita bisa jalan-jalan gitu. Kita kan bisa naik gunung. Iya, tapi itu bukan hedon. Karena ketika kita naik gunung, kita ada kerja keras, ada kesulitan yang harus kita hadapi gitu ya. Nah, jadi konsep Shinrin Yoku mengajarkan kita menghabiskan waktu di alam untuk menenangkan pikiran, sebetulnya untuk healing gitu ya, dan menyegarkan tubuh. Karena memang secara nyata alam itu punya kemampuan terapeutik untuk menyembuhkan kita. Dia punya daya untuk membuat kita lebih tenang, lebih baik, lebih sehat gitu ya, dan lebih segar. Ya. Nah, sahabat, itu adalah beberapa hal yang bisa mulai kita pikirkan, renungkan, dan mungkin bagus banget kalau kita mulai terapkan untuk meningkatkan kemampuan kita hidup sederhana, dan itu akan mencegah kita untuk kita terlibat gitu ya di dalam kompleksitas dari kehidupan yang penuh dengan prinsip hedonisme, di mana ujung-ujungnya kenikmatan, menghindari kesulitan dan tantangan-tantangan. Sahabat, mari kita coba menerapkan pola hidup yang lebih sederhana. Sahabat, sampai jumpa lagi di sekolah kehidupan berikutnya. Selamat mencintai, selamat berkarya. Bye-bye.